pagi, Renungan Pagi Sabda Bina Umat, Jumat 19 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema yang dikasihi. Data penduduk miskin di Indonesia sebelum pandemi September 2019 sampai dengan Maret 2022 menunjukkan kecenderungan yang dinamis dari tahun ke tahun. Kalau pada bulan September 2019 jumlahnya sebesar 9,22% dari penduduk Indonesia, tahun 2020 meningkat menjadi 9,78%. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 9,71% dan terakhir Maret 2022 menjadi 9,54%. Pemerintah berkepentingan menurunkan angka kemiskinan, karena itulah tanggung jawab pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar. Apakah itu berarti gereja dan warganya hanya menyerahkan kenyataan kemiskinan itu kepada pemerintah? Cerita kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan hal yang mendasar bagi gereja. Di saat ia terangkat naik ke sorga, para murid disapa sebagai orang-orang Galilea. Sebutan ini pada dasarnya sama dengan sebutan bagi orang-orang miskin di pedalaman terpencil, jauh dari Yerusalem sebagai pusat ibadah dan pusat kerajaan. Akibatnya kehidupannya sehari-hari tertinggal dan tertindas oleh sesamanya yang kuat, terutama dari penguasa Romawi. Kedudukan sosial mereka sangat rentan. Keterpurukan mereka tampak dalam berbahasa yang tidak jelas, seperti Eliezer dipanggil dengan sebutan Lazarus. Itu sebabnya Petrus dituding oleh perempuan sebagai pengikut Tuhan Yesus karena cara bicaranya kacau. Walaupun demikian, mereka dikasihi Tuhan, sehingga mendapatkan tempat terhormat menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Janji Tuhan Yesus juga menghibur dan menguatkan bahwa mereka akan melihat ia datang kembali. Kalau Tuhan sangat memperhatikan orang-orang kecil dan miskin, bagaimana dengan gereja? Gereja tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan keprihatinan Tuhan kepada orang-orang ini. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan orang-orang kecil dan miskin, sehingga mereka pun mesti dapat posisi terhormat dalam pelayanan gereja. Apakah dalam pelayanan dan kesaksian gereja mereka sudah mendapat posisi terhormat? Doa pagi ini, ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk mengasihi mereka yang Kau kasihi. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.